Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kali ini kita akan mencoba melihat tentang pemantulan dan pembiasan, serta kita simulasikan dengan PET. Nah, kita tinjau dulu. Pertama, ada hukum pemantulan. Nah, sinar datang dari titik P men- mema- lurus membentuk sudut theta terhadap garis normal dari bidang. Ini misalkan kaca. Nah, akan dipantulkan dengan sudut yang sama, yaitu theta juga, membentuk sinar P aksen. Jadi sinar P datang akan dipantulkan sama, sehingga sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, ini kita akan simulasikan. Teman-teman, kali ini kita akan melihat simulasi mengenai pemantulan. Nah, di sini sinar berasal dari medium udara. Nah, ada indeks refraksi udara. Indeks refraksi adalah perbandingan kecepatan cahaya pada ruang hampa dibandingkan dengan kecepatan cahaya pada medium tersebut. Nah, indeks refraksi dari udara itu adalah bernilai 1 di sini. Dan di medium keduanya adalah air dengan indeks refraksi 1,33. Sekarang kita akan buktikan mengenai pemantulan. Kita sudah pasang busurnya. Kita nyalakan lasernya. Nah, teman-teman perhatikan. Sudutnya kita ukur dari garis normal. Di sini 30 derajat. Maka sudut pantulnya tepat sama 30 derajat terhadap garis normal. Begitupun kalau kita rubah, sudutnya akan tetap sama. Sudut datang 60 derajat, sudut pantulnya pun 60 derajat. 60, 70, 80, tetap sama. Sekarang bagaimana kalau kita balik? Cahayanya datang dari medium yang lebih rapat. Nah, kita ganti ini dengan air, dan yang ini dengan udara. Ternyata tetap saja sama. Baik, sudut datang sama dengan sudut pantul. 30, 50, 60. Jadi kesimpulannya, pada pemantulan, sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, sekarang kita beralih pada pembiasa. Kita kenal ada hukum pembiasan atau hukum Snellius. Nah, kurang lebih, jika ada sinar datang membentuk sudut theta menembus suatu medium yang berbeda. Kalau sinar datangnya pada medium N, lalu menembus N aksen, maka sinar akan dibiaskan dengan sudut theta aksen. Nah, teman-teman, kalau kita turunkan, kita akan dapat N sin theta, indeks bias dikali sin dari sudut datang, sama dengan N aksen sin theta aksen, atau indeks bias kedua dikali sudut biasnya, sin sudut biasnya. Nah, ingat sudutnya dihitung dari garis normal. Inilah yang kita kenal dengan hukum Snellius atau hukum pembiasa. Nah, mari kita simulasikan tentang mengenai pembiasan ini. Nah, sebelum disimulasikan, kita juga perlu mengenal ada dua jenis pembiasan. Nah, pertama, pembiasan dari medium yang kurang rapat
ke medium yang lebih rapat. Misal, dari medium udara ke medium kaca. Udara itu indeks biasnya kurang lebih 1, dan misalkan kaca itu indeks biasnya 1,5. Nah, jika pembiasannya dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat, maka akan dibiaskan mendekati garis normal. Jadi, sudut biasnya itu akan lebih kecil atau berkurang, decrease, daripada sudut datangnya. Sebaliknya, kalau sinar datang dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat, dari kaca ke udara, nah, maka akan dibiaskan menjauhi garis normal, atau sudutnya akan lebih besar. Nah, mari kita simulasikan dan buktikan. Nah, sekarang mari kita simulasikan pembiasan. Nah, tadi kita sudah bahas index of refraction atau indeks bias. Itu adalah perbandingan kecepatan cahaya pada ruang hampa dibandingkan dengan kecepatan cahaya pada medium tersebut. Nah, sekarang bagaimana kalau pembiasan terjadi dari medium yang kurang rapat, yaitu udara, dengan indeks bias 1 ke medium yang lebih rapat, yaitu air, dengan indeks bias 1,33. Tadi persamaannya dengan hukum Sinelius kita ketahui N1 sin I sama dengan N2 sin R. N1 sin sudut dari medium 1 insidental sama dengan N2 medium yang kedua sin R atau sudut refraksi. Nah, jika sinar datang dari medium yang indeks biasnya lebih kecil ke medium yang lebih rapat, nah maka pembiasannya akan mendekati garis normal. Kita buktikan. Nah, kita samakan. Teman-teman perhatikan, ketika sudut datangnya itu 30 derajat dari garis normal, nah, ternyata sudut biasnya lebih kecil daripada 30. Ini kurang lebih 20 derajat lebih sedikit. Nah, coba kalau 60 derajat, teman-teman perhatikan juga, ternyata lebih kecil juga dari 60 derajat. Ini kurang lebih 40 derajat sudut yang datang. Bagaimana kalau 70 derajat? Nah, ternyata tetap bahkan belum sampai 60 derajat. Sehingga pada pembiasan, jika sinarnya datang dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat, maka akan dibiaskan mendekati garis normal. Nah, sekarang bagaimana kalau kita balik? Sinarnya datang dari medium yang lebih rapat, misalnya dari gelas, ke medium yang kurang rapat. Sebaliknya, maka ini akan dibiaskan menjauhi garis normal. Nah, kita jalankan sinarnya. Misal pada 30 derajat. Kita sesuaikan busurnya. Teman-teman perhatikan, ternyata sudut biasnya terhadap garis normal lebih besar daripada 30 derajat. Bagaimana kalau 60 derajat? Nah, ini terlihat jelas lebih besar. 70 derajat. Wah, bahkan tidak ada pembiasan. Nah, ini terjadi pemantulan internal total yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, teman-teman, ternyata
jika sinarnya datang dari medium yang lebih rapat dengan indeks bias yang lebih besar daripada ke medium yang kurang rapat, indeks bias yang lebih kecil. Di sini dari gelas itu kaca ke air. Nah, maka akan dibiaskan menjauhi garis normal. Nah, tadi kita disinggung mengenai pemantulan internal total atau total internal reflection. Nah, maksudnya adalah bahwa ketika sinar datang, semuanya dipantulkan, tidak ada yang dibiaskan. Nah, ini terjadi jika sudut pembiasannya itu bernilai 90 derajat. Misal, ada sinar dari kaca ke udara. Nah, pada sudut tertentu, sudut kritikal, di mana nanti sudut pembiasannya sama dengan 90 derajat, semua sinar akan dipantulkan, tidak ada yang dibiaskan. Nah, misal di sini indeks bias air kan kita ketahui 1, dikalikan dengan syarat tadi sin 90 1 juga, sehingga pada kasus ini sudut kritikal dikalikan dengan sudut kritikalnya itu nanti indeks bias medium dikali sin sudut kritikal harus sama dengan 1. Nah, jika sudut datangnya itu lebih kecil dari sudut kritikal, tidak akan terjadi pemantulan internal total. Jadi, pemantulan internal total syaratnya ada 2. Pertama, sinarnya datang dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat. Dan yang kedua adalah sudutnya harus lebih besar dari sudut kritikal. Nah, sudut kritikal itu sudut datang di mana nanti sudut pembiasannya sama dengan 90 derajat. Nah, mari kita simulasikan agar lebih jelas. Nah, sekarang kita akan mencoba mensimulasikan bagaimana dengan pemantulan internal total atau total internal reflection. Nah, peristiwa ini terjadi jika pertama, sinar datang dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat. Nah, kita misalkan tadi dari gelas ke udara. Nah, teman-teman, pemantulan internal total terjadi jika sudut biasnya itu bernilai 90 derajat atau sin theta r sama dengan 1. Akibatnya N kaca dikalikan dengan sudut datang harus sama dengan N udara dikalikan sin 90, yaitu sama dengan 1. Nah, kalau kita cari sudut sudut kritisnya, kita akan dapat sudut kritisnya itu sama dengan kurang lebih pada 41 derajat. Tadi ya, jadi N kacanya 1,5 dikali sin theta I sama dengan N udaranya 1, terus sudut biasnya harus 90 derajat. Jadi sama dengan 1. Nah, coba kita lihat, kita buktikan sudutnya harus lebih besar daripada 40 derajat. Maka akan terjadi pemantulan internal total. Kita lihat dulu pada 30 derajat. Pada 30 derajat masih ada sinar yang dibiaskan.
Kalau kita periksa intensitasnya, sudut intensitas yang dipantulkan lebih sedikit. Nah, sekarang tadi kita sudah menghitung kurang lebih sudut kritisnya ada pada 41 derajat. Sekarang bagaimana kalau 5? Nah, di sini sudah tidak ada lagi pembiasan pada 41 derajat lebih. Kita periksa intensitasnya, ternyata semua sinar dipantulkan, 100% dipantulkan. Inilah peristiwa atau fenomena total internal reflection atau pemantulan internal total. Maka jika lebih besar dari sudut kritis, semuanya akan dipantulkan. Teman-teman, dengan intensitas sama dengan sinar yang datang. Tapi jika lebih kecil dari sudut kritis, tetap ada yang dibiaskan. Jadi, syarat terjadinya pemantulan internal total adalah pertama, bahwa sinarnya datang dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat. Dari yang indeks biasnya lebih tinggi ke yang relatif lebih kecil. Nah, juga bahwa sudut datangnya harus lebih besar daripada sudut kritis. Nah, sudut kritis itu adalah sudut ketika sudut pembiasannya itu sama dengan 90 derajat. Nah, itulah teman-teman tentang pemantulan internal total. Nah, salah satu pengimplementasian dari pemantulan internal total adalah kabel optik yang biasa kita pakai sehari-hari, misalnya ditemukan di WiFi, di jaringan-jaringan. Nah, kabel optik ini atau serat optik ini memanfaatkan peristiwa fenomena pemantulan internal total. Jadi, kabel optik ini setidaknya terdiri dari dua, yaitu inti atau core. Nah, ini terdiri dari bahan yang indeks biasnya lebih besar daripada cladding atau pembungkusnya. Sehingga kalau ada sinar masuk di sini, kalau ada sinar masuk ke sini, nah, maka akan dipantulkan semua. Nah, dipantulkan semua seperti ini, tidak ada yang dibiaskan atau tidak ada yang lolos. Nah, inilah salah satu implementasi dari pemantulan internal total, yaitu kabel optik yang kita manfaatkan sehari-hari. Nah, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.